Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim. Alhamdulillah alladzi a'tana ni'matan wa fadilatan wa barakatan wa salamatan fi yaumina hadha yaumu 'Aidil Fitri bi barakatil Qur'anil 'azim wa bi syafaati nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Walhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in at-tahirin. Ma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'aafina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Qala fi hadisin akhar, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Qala fi hadisin akhar, al muslim akhul muslim, al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri 1446 Hijriah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini adalah puncak kemenangan kita. Hari ini adalah puncak kebahagiaan kita. Sebulan penuh kita digembleng ibadah Ramadan yang terdiri dari beberapa sholat, terdiri dari puasa, qiyamul lail, tarawih kita, qiraatul Quran, bacaan Al-Quran kita, dan juga termasuk zikir-zikir kita di malam hari. Kemudian kita meninggalkan maksiat, tidak makan, tidak minum di siang hari, tidak seks di siang hari, tidak ngomongin orang, tidak gibah, tidak namimah, dan juga kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Puasa bukan meninggalkan makan minum seks siang hari, tapi kita sudah meningkat derajat puasa kita menuju puasa yang khawas, puasa yang khusus, puasa manusia pilihan yang insya Allah akan membentuk insan yang bertakwa. Amin ya rabbal. Kalau kita hafal 2 Al-Baqarah 183, pasti tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Idul Fitri ini wajib kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Sudah final, sudah puncak, sudah menang. Hari ini kita menang. Hari ini kita harus bersyukur. Rasulullah menyampaikan supaya kita bergembira di hari ini. Tidak boleh umat Islam ada yang sedih. Tidak boleh umat Islam yang tidak merayakan hari raya. Tidak boleh umat Islam mereka tidak bisa masak,
tidak bisa makan, dan tidak bisa bergembira. Alhamdulillah jamaah musola al-barakah semuanya alhamdulillah gembira, amin. Semua yang hadir ini orang-orang yang bahagia, amin. Orang-orang yang akan dibebaskan dari neraka, amin. Semua jamaah ibu-ibu yang jauh paling pojok insya Allah ahli surga. Mereka nampak kita semua dengan baju baru, amin. Semuanya serba baru, amin. Sekalipun lambang Idul Fitri bukan harus yang baru, tapi yang baru adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saudara, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Adik-adikku yang saya cintai, Bapak sekalian, kita semua satu visi dan misi. Tugas kita adalah memuliakan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Selain Allah kecil, itu yang penting. Allahu Akbar, itu makna takbir. Yang lain kecil. Apa maksudnya? Dunia ini sementara, jabatan sementara, kekayaan sementara. Semua yang kita miliki, dari istri, anak, investasi, villa, kontrakan, semua adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini amanah, saudara, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Caranya mensyukurinya. Bagaimana mensyukurinya? Aplikasinya sudah kita bayar zakat, alhamdulillah. Infak, sedekah yang Bapak Ibu Saudara kumpulkan di musola al-barakah ini sangat mensucikan harta kita, amin. Membersihkan jiwa kita, ketenangan batin, bebas dari stres, bebas dari stres, amin. Itulah orang Islam. Qad aflaha man zakkaha. Siapa orang yang telah mensucikan dirinya, itu orang yang beruntung. Wa qad khaba man dassaha. Siapa yang ngotorin hatinya, bikin pikiran gak jelas, pikirannya kacau, ingin jatuhin orang, jelekin orang, mengkritik orang, gak ada habisnya sampai mati. Karenanya kita harus bersinergi dalam dakwah. Sinergi antar Pak RT, sinergi di lingkungan RW, sinergi di lingkungan al-barakah. Di kanan kiri banyak masjid, banyak musola, tidak apa-apa. Itulah kekuatan potensi besar umat Islam di dalam dakwah. Memakmurkan musola, membangun bersama, menghidupkan, mengisi pengajian, dan lain sebagainya. Itu tindakan amal soleh setelah bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan yang telah lalu mendidik kita. Apakah kita akan ketemu lagi tahun-tahun yang akan datang? Karenanya saudara, kita wajib bersyukur kepada Allah. Ya Allah, tuntas minal aidin wal faizin. Ya Allah, saya termasuk orang yang kembali. Kembali apa? Kembali fitrah. Kembali fitrah yang bagaimana? Bebas dari dosa. Semua dosa-dosa kita sudah diampuni. Menang kita, Allahu Akbar. Dan kita sudah menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Kenapa bahagia? Karena kita sudah memerangi hawa nafsu 1 bulan penuh. Siang hari gak makan, gak minum, gak seks. Padahal berat juga. Tetapi karena imanan wahtisaban, kita puasa karena iman. Panggilan Allah. Sekalipun lapar, ada warteg, ada warung Sunda, ada restoran, ada sambal mentah, ada cewek cantik lewat. Kenapa? Imanan wahtisaban. Demikian juga malam, perut kenyang dan minum, buka bersama, ya kan, penuh dengan keberatan di perut ini, mempengaruhi ngantuk. Kalau kita setel AC di kamar kita, tidur nggak terawih. Tapi kita lillahi ta'ala, iman, berangkat, musola, gaspol, terawih, penuh, alhamdulillah. Itu kekuatan fisik yang Allah berikan kepada kita. Diberikan kesehatan sebelum sakit. Banyak banget yang di rumah sakit lagi puasa. Jangankan Pak Ustadz yang sakit, mereka yang puasa udah lewat, ada juga bendera kuning, artinya innalillahi wa inna ilaihi. Kita masih hidup, babi ayyi ala'i rabbikuma. Banyak kita menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur itu infak, sedekah, bangun musola, cek kontribusi, AC rusak dibetulin,
komputer dipasangin, listrik bayar. Apa yang bisa saya sumbangkan untuk musola tercinta ini? Amin. Kesempatan masih panjang. Mereka-mereka yang sudah berbaring di alam kubur, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau saya bisa mampir lagi hidup dunia, apa ini semua? Fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Saya akan sedekahkan semua yang saya punya. Itu hanya mimpi. Laula akhartani, kalau ajal itu ditunda oleh Allah. Sedangkan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, minta diakhirin gak bisa, minta dimajuin juga gak bisa. Jangan mentang-mentang mereka umroh lagi di Masjidil Haram minta mati di situ, orang bisa. Kenapa? Sudah ada takdir ajal masing-masing. Karenanya kesempatan yang emas, pengen kita lagi sujud, ajal tiba, amin. Lagi baca Quran, meninggalnya husnul khotimah, amin. Dan juga lagi sholat jamaah, kita meninggal, amin. Itu yang kita minta, supaya inna nas'aluka husnul khotimah. Ya Allah, berikanlah kami akhir hayat kami itu husnul khotimah, amin. Wa na'udzubika min su'il khotimah. Kami berlindung supaya kami tidak masuk kategori su'il khotimah, amin ya rabbal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Saudara, seperti yang kita tahu bahwa tujuan final puasa kita adalah la'allakum tattaqun. Dari kecil kita dididik seperti adik-adik kita ini. Kelihatannya seperti itu, tapi dia mendengarkan. Persis ilmunya Gus Dur. Dia pura-pura nggak dengar, tapi dia dengar. Nanti di masa yang tua dia ingat betapa kita kalau udah jadi ulama nanti. Saya pernah sholat Idul Fitri nongkrong seperti itu. Tapi yang penting dia jangan berisik. Ya adik-adik, yang penting jangan berisik. Dengarkan, insya Allah kalian calon pemimpin bangsa, amin. Calon Pak RT, calon Pak RW, calon wali kota, dan juga calon pemimpin bangsa, amin. Minimal jadi imam bisa, khotib bisa, bila jangan sampai nggak ada. Alhamdulillah, Musola Al-Barkah kerjasama cukup baik antara pengurus musolanya luar biasa. Dari ketua, sekretaris, bendahara, tolong seksi-seksi yang paling seksi. Nah itu saling kerjasama. Ibu-ibu dukung, kemarin sudah diwujudkan. Kalau takjil alhamdulillah penuh, alhamdulillah. Kemudian buka puasa bersama karena yakin bahwa orang yang memberikan takjil Ramadan pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, tidak dikurangi sedikit pun, alhamdulillah. Nah karenanya segenap kumpulan ibadah kita, saya pernah singkat S2. S2-nya itu sholat banyak banget. Kemudian kita sedekahnya juga banyak di bulan Ramadan. S2 kikinya Quran, khatamannya Al-Baqarah lebih 5 kali khataman, alhamdulillah. Ada juga yang khatam sendiri, khatam bersama, cakep juga. Pokoknya khataman Quran karena kita mencintai Al-Quran, kita membersamai Quran. 11 bulan yang lain pertahankan Quran itu. Jangan sampai kita udah menang, kita dapat predikat, kita dapat sertifikat, kita dapat piala, setelah bulan Syawal bablas. Naudzubillah. Pertahankan tetap baca Quran walaupun gak banyak-banyak. Biasanya di gaspol 1 hari 1 juz, 2 juz, sekarang selembar 2 lembar lumayan daripada kagak. Itu yang penting, mempertahankan ketakwaan kita, la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang muttaqin. Saudara, saya pernah ambil kesimpulan bahwa orang yang bertakwa itu pasti bahagia, amin. Orang bertakwa nggak ada yang celaka. Orang yang bertakwa selalu happy hidupnya, tidak pernah gelisah karena dia serahkan urusannya kepada Allah. Allahu Akbar. Semua urusannya diserahkan kepada Allah. Inni wa ufawwidu amri ila Allah. Saya serahkan urusan saya kepada Allah. Yang mau mudik gak usah pikirin banget, yang penting mudik jalan, jangan dipikirin, berangkat aja nyampe, amin. Silaturahmi, dan Islam mengajarkan silaturahmi. Pasca Idul Fitri ini nanti kita akan salam-salaman penuh dengan kemesraan dan hati. Mainnya main perasaan, bukan main baper, tapi main perasaan, merasa salah, merasa banyak dosa. Jangan karena mentang-mentang kita orang hebat, kita punya dosa sama orang yang biasa. Dan karena kita berpangkat, berderajat, punya kedudukan, kita kayak jalannya itu nggak jelas.
menjadi jalan orang yang sombong, naudzubillah. Sombong punyanya Fir'aun musuh Allah, jangan kita ikuti. Di dalam konteks kesempatan yang mulai ini juga, maka kita ingin memaknai Idul Fitri kembali ke fitrah. Idul kembali, Fitri suci. Kayaumin waladatu ummu, seperti bayi yang baru saja dilahirkan. Jadi hari ini bapak, ibu, adik-adik kayak bayi, orang punya dosa, nggak ada dosa lagi, dosanya udah selamat tinggal. Walaupun ada sebagian yang ngomong, biar dah saya sebulan gaspol, tadi nggak pernah sholat, tapi dia waktu Ramadan sholat, dia sadar rupanya karena ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Tadi nggak pernah puasa, dia puasa. Alhamdulillah, kesadaran itu yang saya minta kepada saya dan kita semua untuk dipertahankan. Jangan karena Ramadan saja dia gaspol sholat jamaah, tetapi di luar Ramadan nggak mau jamaah, ya minimal absen lah. Seminggu kalau nggak bisa tiap hari, seminggu 3-4 kali. Ini ada juga sebagian saudara kita puasa hari pertama dia ikut puasa. Tarawih hari pertama dia ikut 1-2. 12 hari ketiga sampai malam Lailatul Qadar dia keder kemana tahu, nggak pernah puasa, nggak pernah lagi tarawih. Alias di depan dia tarawih, di belakang dia tarawih, tengahnya bolong dan bolongnya banyak banget. Naudzubillah. Yang kemarin buka puasa di siang hari alias motel bahasa Jawa Timurnya, saya minta diganti di hari lain. Karena orang yang memangkana minkum maridun, dia sakit, ala safarin, pergi jauh ke Sukabumi, Jawa Timur, mudik, gara-gara mudik dia buka puasa, fa'iddatun min ayyamin ukhor, harus diganti dengan hari yang lain. Jangan sampai kagak puasa. Kenapa? Karena puasa itu sebulan penuh. Maka manajemen mudik sesungguhnya tidak harus di bulan puasa, di akhir detik-detik final. Yang namanya final itu berat. Final bola aja berat. Maka mestinya ketika final Lailatul Qadar, jangan malah dia pergi ke pasar, ke mall, ke Lampung, segala macam dibeliin. Padahal orang-orang lagi sujud, itikaf, baca Quran, Masya Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, malaikat turun kepada orang-orang yang itikaf di mushola dan masjid. Untuk apa? Untuk diberikan ampunan, berikan rahmat, berikan kasih sayang, THR penuh. Amin. THR kalau usah dipikirin, itu pasti datang. Apalagi yang pegawai yang jelas. Yang nggak jelas saja THR dapat. Setidaknya Islam mengajarkan zakat, infak, sedekah. Kenapa Pak Ustaz ada zakat? Karena zakat itu peduli sosial. Kenapa ada korban? Korban itu latihan peduli sosial. Bedanya apa? Kalau zakat ada mustahik 8 jelas. Fuqara, masakin, ibnu sabil, sabilillah, ghorimin yang punya utang banyak, pun kacang apalagi. Utang jangan ditanya. Pasti dapat zakat fitrah. Tapi ketika inna a'tayna kal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, yang kaya makan kurban boleh. Tapi untuk zakat fitrah yang kaya jangan makan. Bukan apa-apa. Bagaimana tahun ini meningkatkan mereka yang tahun ini mustahik, tahun depan jangan mustahik lagi Pak Ketua Musola. Yang hari ini dapat zakat, tahun depan dia bisa bayar zakat. Alhamdulillah. Saya lihat, saya monitor masyarakat Pondok Kacang dan sekitarnya, semua bayar zakat kecuali yang tidak. Nah, kecuali yang tidak ini, tolong angkat tangan. Nah, yang tidak ini, tolong tahun depan bayar. Sekarang kalau saudara ingin bayar, Pak Ustaz, gara-gara saya dengerin khutbah, saya mau bayar. Itu bukan zakat, tetapi menjadi sedekah biasa. Karena zakat wajib dilakukan sebelum sholat Idul Fitri. Artinya semalam pas takbiran itu mestinya puncak pembayaran zakat. Saya dapat laporan dari Ustaz setempat bahwa alhamdulillah peningkatan kualitas dan kuantitas zakat naik. Artinya masyarakat itu sejahtera. Amin. Dan jumlah makin gede, yang diberikan juga makin besar. Tapi jangan suuzon dengan pengurus. Percayakan kepada pengurus. Jangan sampai kita punya pikiran negatif, rugi kita puasa, rugi Ramadan. Bersihkan hati, positive thinking. Kalau nggak ada pengurus musola, siapa yang ngurusin zakat? Kalau mereka bayar, Ustaz saya udah bayar sendiri-sendiri. Ini salah. Manajemennya harus melalui lembaga ambil zakat.
Lembaga amil zakat bisa masjid, bisa musola, bisa yayasan, pondok pesantren, TPI, majelis taklim dan lain sebagainya. Percayakan kepada setempat dan para pendatang, para yang dari Jawa, dari mana aja. Saudara makan di sini, kerja di sini, buang air di sini, cari duit di sini, bahagia di sini. Jangan bayar zakat di kampung Anda. Bayarlah di sini. Itu yang benar. Emang nggak sah Pak Ustadz kalau saya bayar di Jawa? Sah, cuman kurang tepat. Kenapa? Pergaulan kita di sini. Pak RT aman 86, Pak RW aman ketonsol. Nah, sehingga hablum minanas ini dibangun. Ustaz. Allahu Akbar. Idul Fitri ini menandakan Ramadan ini, saya singkat TMS, tenang senang menang. TSN, tenang senang menang. Apa tenangnya? Kita sudah menunaikan kewajiban besar, maka disebut minal aidin. Orang yang minal aidin ini yang sukses puasanya, sukses tarawihnya. Pak Ustadz, bagaimana yang gak puasa dan gak tarawih? Anggap aja dia juga sukses. Udah jangan kita cap ini yang gak pernah puasa ini Ustadz. Gak usah dibikin pengumuman dan gak usah dipoto, gak usah dipajang. Yang gak puasa kita doain dan tahun depan puasa, amin. Yang gak tarawih tahun depan tarawih. Yang gak baca Quran, buka Quran. Jangan sampai Quran gak pernah dibuka, pas dibuka dia dibacain Quran alias mati. Nah, kalau tukang tahlil, tukang baca Quran, kalau dibacain Quran ribet urusannya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai Bapak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ustaz, dari kecil saya nggak bisa baca Quran. Belajar, ada media tahsin Quran dan lain-lain. Yang nggak harus yang muter-muter, yang muter-muter juga bagus, yang di sini juga bagus. Alif-alifan itu lagi belajar Iqra. Baru umur 50 tahun Iqra 1. Iqra 1 nggak rapi-rapi, umur 55 Iqra 3. Kalau umurnya sampai 60, kalau enggak itu Iqra 6 itu nggak khatam. Ketika ditanya malaikat Israel, saya Quran belum khatam. Warna kita buka kitabi Al-Quran, tapi saudara sudah tertolong. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Berbuat soleh itu justru di akhir ini baik. Ustaz, saya mau kandung maksiat, saya nggak perlu lagi ibadah. Salah. Justru masa lalu kita maksiat, masa lalu berat, masa lalu pernah jadi orang jahat, kerjaannya jahatin orang aja, alias preman. Ini negara bangsa kita penertiban keamanan dan ketertiban, diantaranya pemangkasan terhadap premanisme. Bagaimana di lingkungan kita ini minimalisir kemaksiatan. Kita minimalisir yang namanya narkoba. Kita minimalisir minuman keras. Kita minimalisir kemaksiatan kalau bisa. Justru sejak zaman Nabi itu ada, perzinahan ada, minuman keras ada, orang jahat ada, biasa itu mah. Emang itu tugasnya para ustaz. Kalau nggak ada yang jahat lagi, ustaz udah pensiun semua, termasuk saya. Karena dakwah itu terus, watakum minkum ummat yad'un ilal khair, ajak ke kebaikan, kita ngasih contoh. Kalau kita pengen menjadi ustaz yang baik, imam yang bagus, contoh imam yang bagus, sedekahnya duluan. Ustadz dan imam harus bayar zakat juga nomor 1. Alhamdulillah kalau zakat mah Pak Ustadz saya aman, 86 terkendali. Itu yang penting Pak. Kenapa? Kalau kita seorang pemimpin ngasih contoh, Pak RT bilang kerja bakti, ayo Pak RT turun tangan, pegang pacul, pegang sapu, tidak petentang-petenteng doang. Tentang-tenteng nggak apa-apa kalau duitnya banyak, ngasih rokok, ngasih makan. Dengan tunjuk jari aja RT RW cakep. Apalagi RT Jakarta. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kesempatan Idul Fitri ini adalah momen ukhuwah. Yuk sama-sama kita bangun ini Pondok Kacang. Kita bangun kanan kiri al-barakah. Kita bikin bagaimana al-barakah ini rahmatan lil alamin. Sesekali kita ke Jogja, lihat Masjid Jogokarian. Saya yakin sudah itu Ustaz. Tinggal diamalin, jangan sampai musola kelihatan miskin banget. Air putih aja orang ada, apalagi kopi manis. Nah, tapi di pojok ada air panas, itu indikasinya DKM-nya makmur. DKM-nya jangan dikubur dulu sebelum mati, ya kan? Makanya kemakmuran masjid dari bapak untuk bapak. Saya ngama kota amal Ustaz, cepet, gocap untuk apa? Laporan, nih, bikin nasi uduk tiap minggu pengajian. Makmurkan ustadznya,
Jangan pelit sama Ustaz, bukan apa-apa. Ilmu kita bodoh. Kita ini sama, level kiai juga masih belajar. Kitab baca. Baca Quran itu nggak ada habisnya. Tafsir aja banget. Aduh, Ustaz pura-pura tafsir aja. Muter aja itu belajar Quran ini nggak apal-apal. Kalau nggak apal belajar, itu sampai kita mati Pak, nggak habis tuh kitab nih. Satu kitab aja. Karenanya ngaji. Hidupkan majelis taklim, yang sholawat hidupin, majelis zikir hidupin. Bagaimana biar hidup? Kasih kopi. Bagaimana ustadznya biar rajin datang menghidupkan, memakmurkan, memberikan cahaya kepada masyarakat sekitar. Kasih amplop. Bukan apa-apa, ustadznya jauh, perlu bensin. Ini di rumahnya dekat ustadznya. Biar rumahnya dekat, anak istrinya pengen makan. Ya kan? Kita harus mensejahterakan semua. Yang punya ilmu berjihad dengan ilmu, yang punya duit dengan duit, yang punya power dengan polpen, yang dekat Pak Lurah, anggota dewan, dekat wali kota, deketin. Apain Pak Ustaz? Bikin proposal. Udah, nggak usah proposal. Musola kita mau ngadain maulid perlu 50 juta. Oke Ustaz, saya 10 juta. Yang mana 5 juta, yang sono 3 juta. Pas. 20 juta maulid, undang penceramah besar. Alhamdulillah. Itu namanya ukhuwah. Kalau ada yang meninggal, misalnya teman-teman kita yang dikontrakan tidak punya kain kafan, DKM bilang berapa harga kain kafan, misalnya sekian, yuk kita urunan, saya ada uang sekian. Begitulah keindahan masyarakat, saling bergotong royong. Ada yang meninggal, ada yang tahlilan. Saya nggak suka tahlil Ustaz, nggak usah dipikirin yang nggak demen tahlil. Yang nggak suka tahlil meninggal dimandiin nggak? Kalau perlu nggak usah dimandiin, cemplungin aja sama kuburan. Tapi pasti disolatin, nggak apa-apa. Bedanya tipis. Dia langsung mandiin, dikafanin, solatin, gaspol, dikubur. Gak ada baca yasin-yasinan. Nah, untuk yang sepaham begitu, gak usah berantem. Kita jalan terus, ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu mengamalkan sunnah. Sunnahnya Kanjeng Nabi apa? Lalu ngirim doa kok nggak boleh? Doa itu pasti nyampe. Kalau nggak percaya, doa transfer, kirim Fatihah hadratil ummi, bapak saya, ibu saya, Al-Fatihah, nyampe. Yang nggak percaya nyampe, suruh mati duluan, pasti nyampe dia. Begitu. Jadi Nahdlatul Ulama itu enak, wal jamaah. Makanya jangan ahlus sunnah doang. Selain ahlus sunnah, wal jamaah, bareng-bareng, urus ada kepengurusan, setiap apa-apa menjadi ketua sekretaris bendara. Asal udah ada ketua sekretaris bendara, urusan yang lain aman. Yang lain tinggal bantu, kerja bakti yang baik. Jangan musola lagi dicet, pura-pura bego dia lewat, nggak boleh. Gimana kasihan DKM-nya? Ya DKM sudah memakmurkan. Apalagi musola Bapak, ini bukan masjid. Kalau masjid tiap Jumat ada kota amal. Musola dari mana kalau bukan dari kita? Ya, karena kota amal itu yang ditaruh di depan, ditaruh Indomaret, ditaruh pinggir-pinggir jalan. Itu memang terobosan-terobosan yang luar biasa. Ya, ada uang receh, ibu-ibu yang baru pulang belanja, duitnya gocap, kembali 5.000, 7.000, masukin ke kota amal. Itu kan 7.000 Pak. Nah, kalau kali 100 orang berapa? Itu dalam sehari. Bagaimana sebulan? Ini investasi umat. Tapi DKM yang baik itu tadi, wujudkan kesejahteraan. Jadi masuk masjid nyaman, masuk musola nyaman, pas kopi ada, semuanya ada, semua Pak. Adakan aja itu, tidak akan habis. Pak Ustaz, toilet nanti dipakai tukang Grab, tukang online. Nanti mereka datang ke sini timbang numpang tidur doang, ngopi enak banget dia, nggak apa-apa. Emang itu harus enak umat Islam. Itu namanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah, tidaklah kuutus Muhammad kecuali engkau menjadi rahmat bagi yang lain. Orang lain kelihatannya sejuk senang, Ustaz datang senang, kita kumpul bareng senang, tahlil bareng senang. Jangan ketika tahlilan nggak ada berkat, dia males-malesan. Contohnya imam lagi tahlil, lagi baca doa, diem baik. Imam baca doa, amin, semangat. Imam lemes juga kalau nggak ada yang aminin. Tapi kalau di depannya ada berkat tahlilan kenceng banget, itu cuma nggak boleh Pak. Mindset di luar. Jadi kita bagaimana umat Islam ini menghayati ajaran Islam, nyampe dulu Allah. Saya bukan karena kopi, bukan karena rokok, bukan karena berkat ya Allah. Allahumma fillahu warhamhu. Bagaimana? Daripada pakai perjudian, coba nggak ada tahlilan. Itu habis meninggal sepi amat, dia sedih gitu. Ibunya nangis sendiri, nggak ada yang nemenin.
Tapi kalau ada tahlilan merasa terhibur, itu namanya takziah. Takziah itu menghibur tuan rumah, mendoakan minimal kalau ada dosa diringankan. Amin. Karena sedekahnya kepada mayit, sedekahnya kepada jami' ahlul kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin mu'minat, itu diterima oleh Subhanahu wa taala, meringankan beban dosanya. Ingat Ramadan kemarin, wal adab madfu, orang yang diseksa itu tertunda, orang yang berbuat dosa tertunda seksanya. Kenapa? Karena sufidatis syayatin, di bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Wah, kenapa dibelenggu? Maka azabnya terlihat. Biar maksiat gitu ya, bulan Ramadan lu malam-malam Ramadan nyekek botol baik, nanti dicekeknya sama malaikat setelah salah begini. Hari ini masih bebas, tapi mulai besok tuh di kuburan debak-debuk lagi, disiksa. Alhamdulillah. Karenanya saudara, kita ini aman, alhamdulillah ya. Idul Fitri saling salaman, minal aidin, ya Allah saya banyak dosa, maafin ya, utang saya belum bayar. Ini urusan utang ribet nih. Kalau udah urusan utang, wal ghorimin, Pak Ketua DKM, ghorimin itu orang bayar utang. Oh, Ustaz, saya ghorimin, banyak utang, tolong kasih zakat saya. Padahal zakat hanya pegol cepet 200, paling beras 2 liter, utangnya 500 juta. Itu bagaimana urusannya? Ya tapi nggak apa-apa, husnuzon kasih kalau memang dia mau. Karena bapak sekalian, ibu-ibu yang di pojok sana, kalau ibu-ibu nggak kebagian zakat fitrah dari Pak Ketua DKM dan jajarannya, jangan marah. Saya ulangi, yang hari ini belum dapat zakat, jangan cuma orang bagi zakat pilih-pilih, paling temennya dia doang gitu. Jangan, karena memang nggak nyampe. Contoh, masyarakat kita satu RW berapa kakak, satu RT berapa kakak? Katakanlah 200 satu orangnya, satu kakak 3 orang, 600. Padahal yang bayar zakat 300 orang. Nah yang 300 duit dari mana? Nah itu tolong dipahami Pak. Itu benar. Yang kaya, yang punya kesempatan, kaya itu adanya di hati. Kalau orang mentalitas miskin, rumahnya 4, ya kan, rumahnya bertingkat, punya mobil mewah, masih pengen dapat zakat fitrah. Itu amit-amit itu, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau korban masih mending. Jangan sampai kita punya kontrakan, punya villa, rumah ada, istri ada, anak-anak ada, nggak mau korban. Itu juga sama. Bagaimana Islam itu peduli sosial, itu yang penting. Karenanya gotong royong yang selama ini sudah dibangun di Al-Barkah, tolong dilanjutkan dan ditingkatkan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Melalui momen Idul Fitri ini, mari kita jaga lisan. Lisan di dunia nyata, lisan di dunia maya. Ingat, medsos, Facebook, Instagram, YouTube, itu kesempatan menghajar umat Islam. Saudara-saudara kita yang di Palestina, Masya Allah, dibombardir, gak punya rumah, hancur, makan susah, boro-boro berhubungan seksual, makan aja susah di sana. Bagaimana peduli kita? Minimal doa, minimal doa kunut, minimal kita Allah mansur man nasruddin, Allah mansur al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Rutin kita baca amin. Jangan sampai kita nggak nyumbang, nggak ngirim beras, nggak ngirim makanan, nggak ngirim roti, nggak ngirim obat-obatan, pakaian dan lain sebagainya. Kita nggak mau baca doa. Malayahkan bi amri muslimin falaysa minhum. Siapa yang nggak peduli terhadap urusan umat Islam, dia bukan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara yang saya cintai dan saya banggakan, saat ini yang masih punya orang tua, berbahagialah. Hari ini selepas sholat ini kita akan kunjungi bapak ibu kita. Bagaimana kalau ibu kita yang sekarang sedang dikubur? Bagaimana bapak kita yang sudah dikubur di sana? Sebegitu menderitanya bapak ibu kita ketika kurang amal soleh, tidak punya anak yang soleh, tidak punya transfer Al-Fatihah. Kita jarang-jarang mendoakan orang tua kita. Saat ini adalah saat yang paling berbahagia. Kita bisa saling maafkan. Mestinya di kanan kiri kita ada ayah kita, ada bapak kita, ada adik yang masih kecil sudah yatim piatu, tidak bisa beli baju. Bahkan
bahkan makan pun susah. Saudara, sebagai ketua DKM kita semua ini yang ada, coba lihat kanan kiri kita. Ketupat kita banyak, makanan banyak. Bagaimana yang ada di kontrakan sana? Saudara-saudara kita sudah makankah ketupat dan daging itu? Misalnya kita masak rendang. Saudara, ingatlah jasa ibu kita yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Ibu adalah pahlawan bangsa. Ibu adalah pahlawan yang memberikan cahaya untuk kita. Ibu memberikan kesempatan yang luar biasa, bukan hanya melahirkan, tapi merawat, mendidik. Tapi sebagian kita orang tua yang sudah tua renta, mereka tidak dirawat oleh kita. Setiap hari kadang-kadang kita mengencingi ibu kita. Sadarkah bahwa kita tiap hari memberakin ibu kita ketika kita masih kecil? Dengan ikhlas, ibu dengan senang gembira tidak pernah marah. Tapi kita selalu melawan orang tua. Kita banyak dosa kepada orang tua. Saudara, berziarah kuburlah hari ini kalau dekat. Kalau jauh silahkan mudik saudara. Korbankan investasi ATM kita, tabungan kita untuk orang tua kita. Kalau kita nggak nyampe mudik di kuburan bapak ibu kita, hari ini juga saudara kirimkan doa khusus di hari kemenangan ini. Doa Fatihah, Qul Falaq, Binas, Yasin yang saudara bisa untuk dikirimkan ke ibu kita, dikirimkan ke bapak kita sambil membayangkan ibu. Sebagai anak, saya belum bisa membalas jasa besar ibu. Taruhannya nyawa ketika melahirkan. Kita disuruhkan SD, SLTB, SLTA, bahkan sampai kuliah. Kita bisa menjadi orang hebat. Adalah jasa dan doa ibu kita. Jasa doa ibu yang tidak bisa dibayar dengan miliaran saudara, bapak ibu. Tidak bisa kita balas kebaikan bapak ibu dengan uang yang berlimpah. Kita kasih mobil, kita kasih kendaraan, kita beli baju yang bertidur. Tapi orang tua membutuhkan kasih sayang. Wahfid janahaha. Dan kita harus merendah diri ketika menghadapi orang tua. Wa qul lahumma qawlan kariman. Katakanlah kepada bapak ibu kita dengan omongan yang baik. Adikku yang saya cintai, kalian ini gara-gara medsos, gara-gara handphone, kalian berani sama orang tua. Diajak sholat kalian bantah, diajak kalian untuk kebaikan kalian gak mau, disuruh nolongin orang tua untuk nyuci, ngepel, bersih-bersih rumah kalian tidak mau. Kalian membentak-bentak ibu kalian. Begitu banyak dosa yang kalian perbuat. Istighfar di hari kemenangan ini. Sujudlah kepada ibu kita, sujud kepada bapak kita. Ibu, maafin dosa-dosa saya, maafin kesalahan-kesalahan saya. Ibu itu kalau masih ada, bagaimana kita bapak ibu yang sudah tidak ada? Coba bayangkan wajah ibu kita saat ini. Allah, bayangkan bapak kita yang ada di kubur. Ya Allah, ampunilah dosa ibu. Ampunilah dosa ibu. Ampunilah dosa bapak saya. Mungkin adik-adik yang bapak ibunya ada masih bisa cium tangan, masih bisa minta maaf. Ibu kita yang ada di alam kubur sana hanya minta didoakan supaya siksaan di alam kuburnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ingin mendoakan, ya Allah, berikan sinar cahaya di kuburan ibu kami sampai kiamat, ya Allah. Ya Allah, melalui syafaat Rasul-Mu jangan Engkau seksa ibu dan bapak kami, ya Allah. Mereka yang mendewasakan saya dengan suka dukanya penuh pengorbanan dalam membesarkan saya, ya Allah. Ratusan juta, ratusan miliar mereka menghabiskan dananya, bahkan tenaga dan pikirannya untuk merawat, melindungi saya dari mara bahaya. Saya diselamatkan di perjalanan, selamatkan di rumah, wabil khusus ketika saya lagi sakit, ya Allah. Begitu sayangnya ibu menemani kita di tengah hari, tengah malam. Ibu dengan senang hati, penuh pengabdian dan keikhlasan, melihat anaknya yang sukses terkadang sombong. Kita sering meremehkan ibu kita, bapak kita. Andai dosa itu pernah kita lakukan, bayangkan wajah ibu kita, bapak kita segera berziarah kubur,
silahkan bersimpuh, menangislah di kuburan. Diperbolehkan oleh ajaran Islam selama tidak mengurangi rasa akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu akbar walillahil hamd. Sidang Idul Fitri berikan Allah simulan terakhir bahwa kita dengan Idul Fitri kita akan bahagia. Bahagialah saudara dengan anak-anak. Jangan sakiti anak-anak kita. Jangan ibu sakitin suami ibu. Jangan bapak sakiti istri kita. Andai ibu pernah berbuat menyakiti suaminya, mintalah maaf di hari yang mulia ini. Andai suami pernah menodai, melukai hati seorang istri, menyinggung perasaan dan lain sebagainya, suami yang soleh juga sanggup memohon maaf kepada istrinya agar suami istri selalu bahagia. Anak banyak dosa, ucapan tidak baik, sikap yang songong, sikap yang tidak sempurna, akhlak yang tidak baik. Hari ini nak, segera minta maaf kepada bapak ibu kita. Bayangkan keluarga kita, keluarga yang utuh, bersyukur yang tidak bercerai-berai, masih bisa mempertahankan rumah tangga sampai usia tua ini. Ya Allah, mudah-mudahan jodoh kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kemaafan oleh istri dan anak-anak kita. Amin. Dan juga istri yang solehah, berintrospeksi, tidak mau banyak ngomong, tidak mau melawan suami, tidak terlalu cerewet, mengurangi melalui Idul Fitri dan sudah puasa. Puasa yang menjaga lisan, puasa menjaga lapar dan lain sebagainya. Mendidik kita, mendidik ibu-ibu, mendidik saya, mendidik kita semua bapak-bapak, agar kita saling mengasihi, agar kita bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mengantarkan anak-anak kita menjadi soleh dan solihah, mereka menjadi penerus yang ahli ibadah. Amin. Dan juga diberikan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Endingnya kita akan menang di dunia dan menang di akhirat. Bahagialah karena kita full ibadah. Bahagialah kita sudah puasa dan tarawih. Bahagialah kita sudah bayar zakat. Bahagialah kita karena sudah infak. Bahagialah karena kita hasil panen dari ibadah dan takwa kita, saudara. Terakhir, momen Idul Fitri, momen peningkatan amal ibadah. Hablum minallah, tetap kita jaga. Momen Idul Fitri, momen yang baik, perbaiki hubungan kepada keluarga dan sesama. Jangan sampai rusak keluarga kita. Keluarga potret. Dari satu keluarga menjadi satu RT, satu RW, masyarakat, bahkan bangsa negara menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Endingnya kita bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا. الله أكبر 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 كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا في نعمه يكفي المزيد. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله هو الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أعوذ عباد الله تقوى ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. وعلى من الله تعالى أمركم بحمد بربي بنفسه وسلم بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى بالروح إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم
وجميع بقية الصحابة أجمعين وجميع تابعين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين والغزة ودائرة المؤمنين عامة، إنك على كل شيء قدير.